Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Al-Jabar yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan takdirnya alhamdulillah sampai dengan malam ini kita sudah menginjak malam yang ke-9 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan malam ini, baik berupa sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sodakoh yang kita keluarkan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman yang tidak akan pernah ada Nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, setiap kita pasti sudah sangat sering melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kalau adik-adik yang sekarang usianya masih sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD, mungkin sedang belajar Ramadan ini, mungkin ke-3 atau mungkin ke-2 dan seterusnya, atau ke-4. Tapi bagi bapak dan ibu, hadirin wal hadirat yang usianya sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, pasti sudah lebih dari 20 kali melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Betul Bapak Ibu, betul? Betul. Ada hal yang patut kita renungkan. Sudahkah puasa Ramadan yang sering kita lakukan lebih dari 20 kali itu termasuk kepada saum Ramadan yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau puasa yang biasa-biasa saja? Untuk menjawab pertanyaan itu tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Lalu ada yang bertanya, emang ada orang yang puasanya biasa-biasa saja? Ada. Bagaimana puasa orang yang biasa-biasa saja? Puasa puluhan kali tetapi tidak memberikan efek positif apapun terhadap dirinya. Tidak ada perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain atau ke waktu berikutnya, padahal dia sudah sering melaksanakan puasa baik pada aspek akhlak maupun pada aspek ibadah. Sebagai contoh, mohon maaf, kalau seorang istri masih keneh wani sospol kanu janten caroge, terang sospol Bapak Ibu, sosorongot papolotot, ya, berarti itu dari sisi akhlak itu ada hal yang tidak ada perubahan yang positif. Puasa sudah lebih dari 20 kali tetapi masih keneh sok wani sospol. Begitu pula sama seorang suami masih keneh wani sok popolotot,
sesentak, ngomong kasar kepada istrinya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang berpotensi melukai hatinya, melukai perasaannya, maka berarti itu tidak termasuk kepada puasa yang berkualitas. Kenapa? Karena tidak ada perubahan yang positif dari puasa-puasa yang telah dilakukan sampai lebih dari 20 kali. Lalu pertanyaannya, apakah cara-cara yang bisa kita lakukan atau apa saja cara yang bisa kita lakukan supaya puasa Ramadan yang kita lakukan ini termasuk kepada ibadah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan 3 poin saja supaya mudah dibawa pulang. Kalau 3 poin itu mudah mengingatnya. Kalau saya sampaikan 10 poin, waduh 10 poin masih teuing atuh kayak bisa hilap deui. Tapi kalau 3 poin insya Allah bakal mudah untuk dicerna. Baik, hadirin wa hadirat yang berbahagia, cara agar puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah luruskan niat. Nah, ini penting. Luruskan niat. Melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini dan Ramadan di tahun yang akan datang, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, cenah padendi emang aya anu teu ikhlas? Aya pas ditaros teh ari puasa henteu? Puasa. Kunaon bet puasa? Hanya atuh era we ku batur tetangga kabeh puasa, pira ku ece henteu. Nah, kalau seperti itu berarti dia niat puasanya bukan ikhlas karena Allah semata, tapi karena era ku tetangga atau izin ku batur lamun teu puasa. Bisa dianggap henteu lumrah. Nah, maka seperti itu niatnya harus diperbaiki. Sekali lagi, yang paling penting supaya puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah luruskan niat. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah nyatakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah menyatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya setiap amal perbuatan atau amal soleh tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, kalau niatnya karena riya, karena sum'ah, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, maka ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Cara yang kedua adalah hendaknya ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah mencontohkan kepada kita banyak sekali sunnah-sunnah puasa di bulan suci Ramadan. Antara lain, sebut saja di antaranya yang pertama adalah ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri artinya menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, maka segera ngabatalan. Ngabatalan itu namanya membatalkan puasa, bukan berarti harus makan, karena setiap orang beda-beda. Ada yang suka makannya nanti kalau sudah tarawih, sholat tarawih. Maksudnya adalah ngabatalan. Jangan sampai begini, ada saya mah kuat ieu, kewe ngabatalan lagi jam 10. Bukan masalah kuat dan tidak kuat, tetapi kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba waktu maghrib, maka segera kedah ngabatalan. Itu yang disebut dengan ta'jilul fitri, artinya menyegerakan berbuka. Ya. Dan sunnah Rasul diantaranya berbuka itu harus dengan yang manis-manis. Kalau ada kurma, kalau nggak ada kurma bisa kolak atau apa itu namanya, canil atau es campur gitu, atau nggak ada air putih nggak apa-apa. Jangan sampai kita menjadi kurang pas, ingin mengikuti sunnah Rasul, tapi kalau setiap berbuka puasa, hayo we LGBT. LGBT itu terang Bapak Ibu, lontong, gehu,
LGBT, lontong, gehu, kemudian apa? Lontong, bala-bala. Nah, mohon lontong, gehu, bala-bala, tempe, LGBT. Bukan berarti nggak boleh kita makan goreng-gorengan, itu boleh sekali-kali. Tetapi ketika usia kita sudah kepala 4, kepala 5, itu harus lebih harus lebih mawas diri. Kenapa? Karena goreng-gorengan itu kan kandungan minyaknya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mencoba untuk tes lab, itu ada salah satu kandungan darah namanya trigliserida. Ya, kalau keseringan mengkonsumsi yang minyak-minyak goreng seperti itu, nanti trigliseridanya, kekentalan darahnya akan sangat tinggi. Kalau darahnya kental, sementara tugas jantung itu adalah memompa seluruh darah, kemudian memompa darah, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Kalau darahnya kental, Bapak Ibu, mohon maaf saya katakan, kalau darahnya kental, ketika disalurkan, diedarkan nanti ke sini, kemudian itu terjadi sumbatan, ada penyumbatan pembuluh darah. Kalau penyumbatan pembuluh darah, kesananya bisa-bisa menjadi naudzubillah min dzalik. Kalau yang tingkat minimalnya ada gangguan, kemudian maksimalnya bisa menimbulkan penyakit stroke. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, bukan saya melarang makan goreng-gorengan, sama sekali tidak. Tetapi disesuaikan dengan usia kita yang sudah kepala 4, kepala 5. Kalau adik-adik yang masih usia di bawah 10 tahun, belasan tahun, 20 tahun, nggak masalah itu ya. Karena memang masih metabolisme tubuhnya masih sangat bagus. Baik, kemudian sunnah Rasul yang berikutnya ketika melaksanakan puasa adalah Bapak Ibu mengakhirkan sahur. Nah, jadi sahurnya diakhirkan, jangan terlalu awal. Kalau sekarang subuhnya pukul 4:39, jadi cukup melaksanakan sahur itu pukul 4. Jangan sampai sahur jam 10, ya mah. Sahur jam 10 wengi. Atau puguh jam 10 enjing-enjing terus ranyai karena roneng. Kenapa? Lapar. Salah strategi sahurna awal teuing. Ya, jadi sahurnya hendaknya diakhirkan. Baik, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang berbahagia, terakhir yang ketiga, cara agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan, hendaklah tingkatan puasa kita ditingkatkan dari asalnya puasa awam menjadi puasa khusus. Bagaimana puasa awam? Puasa awam itu adalah puasanya yang masih belajar. Hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa dilakukan. Berdusta masih dilakukan, ghibah membicarakan keburukan orang lain dilakukan, mengeluarkan kata-kata kotor yang berpotensi melukai perasaan orang lain juga dilakukan. Nah, berarti kalau seperti itu belum termasuk kepada saum yang khusus. Lalu bagaimana saum yang khusus? Saum yang khusus kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahwa apabila kita ingin menjadi naik derajat saumnya menjadi saum khusus, yaitu di samping menahan diri dari makan dan minum, juga menghindarkan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ketiga hal ini sehingga puasa Ramadan kita pada tahun ini lebih berkualitas dibandingkan dengan puasa-puasa Ramadan kita pada tahun-tahun yang lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.